Bab 4. Meet the Goddess of Good Luck. Bab ini membahas tentang keberuntungan dan bagaimana seseorang dapat memikat Dewi Keberuntungan dalam hidupnya. Melalui cerita yang inspiratif, George S. Clason menjelaskan bahwa keberuntungan bukanlah semata hasil keberuntungan acak, melainkan kombinasi dari persiapan, keberanian, dan tindakan yang tepat. Dewi Keberuntungan dan keberanian bertindak. Di pasar Babilonia yang sibuk, seorang pria tua bijak duduk bersama murid-muridnya di bawah pohon besar. Ia berkata, "Kalian tahu, keberuntungan seperti seorang dewi yang sulit dipikat, tapi ada cara untuk membuatnya mendekat." Murid-murid mulai penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana cara memikat Dewi Keberuntungan, Guru?" Dengan senyuman, pria tua itu mulai bercerita. Pentingnya kesempatan dan tindakan. Dewi Keberuntungan lebih menyukai mereka yang berani bertindak dan memanfaatkan kesempatan, ujar pria tua itu. Ia menjelaskan bahwa banyak orang seringkali melewatkan peluang karena ketakutan atau keraguan-raguan. Padahal, keberanian bertindak saat peluang datang adalah kunci utama memikat keberuntungan. Ia menceritakan tentang seorang pria yang mendengar tentang investasi ladang minyak baru. Pria itu memiliki uang untuk berinvestasi tetapi ragu-ragu. Sementara ia berpikir, kesempatan itu diambil oleh orang lain dan mereka menjadi kaya raya. Pria itu menyadari bahwa ia kehilangan kesempatan karena takut mengambil risiko. Keberanian adalah kunci. Pria tua itu melanjutkan, "Jika kamu ingin Dewi Keberuntungan berpihak padamu, kamu harus berani mengambil langkah pertama. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu sempurna tidak pernah ada." Keberuntungan adalah milik mereka yang memanfaatkan kesempatan, bukan mereka yang menunggu dengan pasif. Murid-murid mulai berpikir tentang peluang yang mereka lewatkan karena rasa takut atau keraguan. Bab ini mengajarkan bahwa keberuntungan sebenarnya dapat diraih oleh siapa saja yang siap dan berani. Orang yang terus belajar, memperhatikan peluang, dan bertindak cepat adalah mereka yang akan mendapatkan lebih banyak keberuntungan dalam hidup. Ketakutan dan kebiasaan menunda adalah musuh utama dari keberuntungan. Bab ini mengajarkan bahwa keberuntungan tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari keberanian bertindak dan memanfaatkan peluang. Jadi, apakah kamu sudah siap memikat Dewi Keberuntungan? Bab 5. 5 Hukum Imas. Bab 5 dari Richest Man in Babylon memperkenalkan 5 hukum Imas yang merupakan prinsip keuangan abadi yang berlaku untuk semua zaman. Dalam bab ini, Arkad mengajarkan kepada seorang pemuda, Nomasir, tentang bagaimana imas kekayaan dapat digunakan dan dilindungi dengan bijak. Setelah menjadi orang terkaya di Babilonia, Arkad ingin memastikan bahwa putranya Nomasir mampu mengelola kekayaan dengan bijak. Namun, Arkad tidak hanya memberikan emas. Ia juga memberikan tablet berisi 5 hukum emas yang harus dipahami dan diterapkan oleh Nomasir. Hukum 1. Emas datang kepada mereka yang menabung. Emas akan selalu datang kepada mereka yang menabung setidaknya 10% dari penghasilannya untuk masa depan mereka, kata Arkad. Menabung adalah fondasi pertama dalam membangun kekayaan. Tanpa itu, semua rencana keuangan akan runtuh. Hukum 2. Emas bekerja untuk mereka yang menginvestasikannya. Emas bekerja keras untuk pemiliknya jika diinvestasikan dengan bijak, lanjut Arkad. Kekayaan tidak hanya datang dari menabung, tetapi juga dari membuat uang bekerja untukmu melalui investasi. Hukum 3. Emas dilindungi oleh mereka yang hati-hati. Emas akan tetap aman di tangan mereka yang mencari nasihat dari orang-orang bijak sebelum membuat keputusan. Arkad mengingatkan, banyak orang kehilangan uang karena mengambil risiko tanpa memahami konsekuensinya. Hukum 4. Emas melarikan diri dari mereka yang tidak berhati-hati. Emas akan melarikan diri dari mereka yang berinvestasi dalam usaha yang mereka tidak pahami. Arkad memperingatkan, jangan pernah tergiur oleh janji keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada. Hukum 5. Emas menghilang dari mereka yang mengejar kekayaan cepat. Emas akan hilang dari mereka yang mencoba memperbanyaknya dengan cepat melalui skema atau usaha berisiko tinggi. Arkad menekankan, kekayaan yang bertahan dibangun dengan usaha yang konsisten,
bukan jalan pintas. Seorang pria terjebak dalam penipuan karena tergoda oleh janji keuntungan instan. Bab ini menekankan bahwa kekayaan bukan hanya tentang memiliki emas, tetapi juga memahami cara menggunakannya dengan bijak. 5. Hukum emas adalah panduan untuk mengelola uang, menghindari kesalahan, dan membangun kekayaan yang berkelanjutan. Bab 6. The Gold Lender of Babylon, pinjaman emas di Babilonia. Bab ini mengajarkan pelajaran penting tentang bagaimana meminjam dan meminjamkan uang secara bijak melalui kisah Maton, seorang pemberi pinjaman emas yang bijak dan dihormati di Babilonia. Maton, si bijak sang pemberi pinjaman emas. Di jantung kota Babilonia, ada seorang pria bernama Maton, seorang pemberi pinjaman emas yang dihormati karena kebijaksanaannya. Suatu hari, Rodan, seorang pembuat tombak, mendatangi Maton dengan kantong emas di tangannya. Rodan dan Dilemodan duduk di depan Maton, menggelengkan kepala dengan ekspresi bingung. Rodan baru saja menerima hadiah besar dari raja atas kualitas tombak yang ia buat. Namun, ia bingung. Sepupunya meminta pinjaman emas darinya untuk memulai bisnis, tetapi Rodan merasa ragu. Maton, katanya, sebagai orang bijak, aku ingin nasihatmu. Haruskah aku meminjamkan emas ini kepada sepupuku? Maton tersenyum bijak. Rodan, jawabnya, emas adalah hamba yang setia, tetapi juga musuh yang kejam jika kau tidak bijak dalam menggunakannya. Ajaran dari Maton, meminjamkan dengan bijak. Maton membuka sebuah tablet berisi catatan hutang dan menjelaskan. Maton menjelaskan bahwa meminjamkan emas bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga soal kemampuan si peminjam untuk mengembalikannya. Ia bercerita tentang 3 jenis peminjam. 1 yang bisa dipercaya dan pekerja keras. Jika seseorang meminjam emas untuk usaha yang sudah mereka pahami, seperti petani yang meminjam untuk membeli biji-bijian, pinjaman itu biasanya akan kembali bersama hasilnya. 2. Yang memiliki niat baik tetapi tidak berpengalaman. Namun, jika seseorang meminjam untuk sesuatu yang mereka tidak pahami, seperti sepupumu yang ingin memulai bisnis tetapi tidak pernah berdagang, emas itu mungkin tidak akan kembali. 3. Yang berbohong atau bermaksud buruk. Dan ada orang yang meminjam emas dengan niat buruk tanpa niat untuk mengembalikannya. Mereka ini harus dihindari. Maton dan keamanan emas. Rodan, lanjut Maton, emas harus dipinjamkan dengan jaminan yang kuat. Aku tidak meminjamkan emas tanpa jaminan yang setara. Jika seorang petani meminjam, aku meminta tanahnya sebagai jaminan. Jika ia gagal membayar, aku memiliki tanah itu untuk menutupi kerugianku. Maton menunjukkan tablet lain yang mencatat properti yang ia miliki sebagai jaminan. Rodan mengangguk setuju. Ia menyadari bahwa niat baik saja tidak cukup untuk meminjamkan emas. Rodan keluar dari rumah Maton dengan kantong emas di tangannya, terlihat lega. Dengan nasihat Maton, Rodan memutuskan untuk tidak meminjamkan emasnya kepada sepupunya. Ia menyadari bahwa meskipun ia mencintai keluarganya, memberikan pinjaman tanpa dasar yang kuat hanya akan merugikannya. Pesan moral 1. Meminjamkan emas atau uang harus dilakukan dengan bijak. 2. Selalu pertimbangkan kemampuan dan niat si peminjam. 3. Gunakan jaminan untuk melindungi pinjamanmu.